Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Indomie Sultan ya, pakai telur puyuh banyak. Yang tak foto tadi cuma 3, padahal aku makannya telur puyuhnya 6. Oke, hmm, rencanaku untuk bikin video yang kali ini itu adalah untuk mengevaluasi teman-teman yang sudah timbang ya. Hmm, tak lihat dulu. Di sini udah dibedakan ya sama Mbak Nana ya. Mbak Eva sama Mas Huluk belum ya, belum timbang ya. Piye karepe kok durung timbang rek? Pengen melok program ta enggak? Nek memang enggak tertarik untuk ikut programnya, enggak mau timbang, enggak ada, maksudnya enggak ada keinginan untuk pengen lihat gitu perkembangannya gimana. Sebetulnya keluar dari program enggak apa-apa ya sebetulnya ya. Jadi saya nyarankan buat teman-teman yang memang enggak ada rencana keinginan untuk mengevaluasi diri secara berkala, enggak usah ikut program enggak apa-apa gitu. Saya enggak ada paksaan. Oke, sekarang kita punya dua kelompok ya. Ada kelompok stuck dan ada kelompok penurunan, dan ini mending kita share aja biar kita sama-sama belajar ya. Mungkin kita mulai dari kelompok yang stuck dulu ya, yang lebih berat ya. Kelompok yang stuck nih, tak bacakan namanya ya, mohon maaf ya, ini tak bacakan namanya biar kita bisa saling tahu, saling memotivasi juga. Mbak Maratus Solihah, body fatnya naik, terus muscle-nya turun. Tapi kalau kita lihat variabilitasnya ya, turun sama naiknya itu nggak terlalu signifikan. Yang mana artinya orang timbang, dalam arti timbang itu kondisinya gimana, apakah dia habis makan atau dia 2 jam setelah makan atau dia puasa, itu sangat berpengaruh sekali. Kalau misalnya mau stabil terus, sebetulnya yang paling bagus adalah timbang dalam kondisi puasa atau bangun tidur ya. Bangun tidur itu adalah posisi yang paling bagus banget kalau misalnya mau melakukan penimbangan. Cuman ya itu tadi kan nggak mungkin ketemu Mbak Nananya pas bangun tidur lah, Mbak Nana ke rumah nanti. Oke, berikutnya Mbak Aisma Ayu. Kondisinya ini kemarin sempat massa ototnya turun ya, body age-nya sempat turun terus naik lagi, sama body fatnya ada yang naik. Cuman itu tadi kalau dilihat dari berat badan sebetulnya nggak terlalu banyak bedanya. Jadi apakah mungkin bisa nambah body fat dalam waktu 2% ya, dalam waktu sekitar berapa hari ini? Kayaknya enggak, ini sama. Saya ngelihatnya cuman masalah variabilitas pemeriksaan ya. Berikutnya adalah Mbak Fitri ya, masih tetap nggak apa-apa. Mbak Ula, Pasihatul Ula ya, ini ya betul ya, juga masih sama ya. Mbak Rum, Mbak Rum ini stucknya ada beberapa hal yang sifatnya ini ya, body fatnya naik, terus habis itu visceral fatnya naik, muscle-nya turun gitu ya. Nah ini sekali lagi saya harus mengingatkan bahwa ini baru 1 minggu kan ya ikut programnya ya, baru ikut 1 minggu. Mbak Wi Yuliana ya, sama juga naik tapi variabilitasnya masih sangat rendah sekali ya, masih di kategori 1. Mbak Yayu juga sama, Mbak Hidayah Nur juga sama ya, variabilitasnya walaupun naik pun juga variabilitasnya nggak sampai 1. Berikutnya Mbak Dwi Aisyah, itu juga variabilitasnya tetap ya, cenderung tetap ya, cuman ada di BMI nya sedikit turun karena penurunannya tapi sangat minimal sekali, antara 72,2 sampai ke 72, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini masuk ke dalam kelompok stuck. Oke, sekarang buat Anda yang merasa stuck, teman-teman, saya kasih tahu aja, nggak ada ceritanya orang diet atau program dari saya itu selesai dalam waktu 1 minggu ya. Apakah 1 minggu pasti turun? Enggak. Sekarang saya tanya, Anda mau ngejar nikahannya siapa? Sekali lagi, saya tekankan lagi, Anda mau ngejar nikahannya siapa? Ya. Kenapa saya tanyakan sekali lagi? Karena kalau Anda sedih dengan hasil ini, bahwa 1 minggu ternyata saya nggak ada progres, sebetulnya menurut saya tidak mau menurunkan berat badan Anda dalam program ini, enggak. Saya maunya membuat Anda semua itu bisa punya pola hidup yang benar, yang lebih baik. Yang awalnya nggak pernah puasa sunnah, sekarang puasa sunnah. Yang awalnya mungkin sholat malamnya bolong-bolong, sekarang sholat malamnya jadi rajin. Kenapa? Karena harus tidur lebih awal, sehingga implikasinya adalah bangun lebih awal. Itu yang akan menjadi fondasi pada saat kita mau mengukur 3 bulan lagi.
Nah, berikutnya adalah pertanyaannya, kalau misalnya 1 minggu ini membuat Anda stuck dan juga Anda sudah merasa putus asa, apakah Anda akan berhenti? Apakah Anda merasa bahwa ya udah berarti program ini nggak efektif, nggak usah dilanjutin? Apakah olahraganya squatnya berhenti? Apakah makannya udah nggak perlu ngatur lagi? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang penting. Karena kalau misalnya ternyata Anda memang merasa bahwa, oh ternyata aku nyoba 1 minggu, nggak ada efeknya, aku mau drop out aja. Nggak apa-apa, Anda leave group aja, nggak masalah. Ya, jangankan Anda, udahlah, teman-teman yang kemarin mau ikut, yang harusnya ikut, terus habis itu akhirnya nggak jadi ikut. Saya pun nggak berat. Kehilangan orang-orang untuk ikut di dalam program ini tuh saya nggak berat, silahkan aja. Ya, cuman buat teman-teman yang merasa bahwa kalau misalnya Anda cuma target di berat badan, Anda jangan evaluasi ini. Anda coba evaluasi Anda sebelum ikut program. Ibadahnya gimana setelah ikut program? Kalau misalnya ternyata setelah Anda ikut program, ibadahnya itu dapat. Sesungguhnya kita nanti kalau misalnya bisa turun berat badan, kita bisa dapat berat badan yang ideal dan sehat, sebetulnya kan itu adalah alat untuk beribadah dengan baik. Jadi sederhananya adalah tanpa berat badan turun pun kalau ibadah kita baik, selesai sebetulnya urusannya. Karena ngejarnya bukan ngejar cuman masalah urusan duniawi, masalah badan yang bagus, badan yang sehat. Jadi saya rasa itu perlu dipertanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan mendasar itu. Dan kita juga lihat di sini kelompok yang mengalami penurunan jauh lebih banyak ya. Tapi sekali lagi jangan membuat yang kelompok stuck sedih ya. Tapi ini saya mau tetap saya harus ngasih sebuah apresiasi bahwa ini Mbak Reni turun 1 kilo ya, visceral fatnya turun, muscle-nya naik ya. Terus habis itu Mbak Mercy ini berat badannya turun sedikit, body fatnya turun, visceral fatnya turun, muscle-nya juga naik. Ini muscle-nya naik banyak banget ya. Saya rasa juga salah satu kesuksesan walaupun belum turun berat badan, tapi kalau ada muscle yang naik itu baseline yang sangat bagus. Artinya orang yang memang nggak pernah melatih ototnya terus habis itu baseline ototnya naik itu bagus sekali ya, bagus sekali. Nah, berikutnya Mbak Sofi turunnya masih nggak sampai 1 kilo tapi visceral fatnya turun ya. Dan visceral fat ini adalah sesuatu yang sangat kita kejar untuk bisa berkurang. Jadi yang kelihatan tonjolan-tonjolan di tubuh kita yang kelihatan bikin kita gemuk itu adalah visceral fat ini. Jadi kalau visceral fatnya turun tuh bagus banget asalkan muscle-nya nggak turun ya. Kalau misalnya kita turun berat badan cuman gara-gara kita nggak makan, yang terjadi adalah kita turun berat badan tapi kita membakar muscle, kita membakar otot. Jadi ototnya yang berkurang dan itu sangat-sangat tidak ideal. Orangnya jadi kurus tanpa otot gitu. Nah itu ya sama aja menuju sakit gitu, malnutrisi juga endingnya. Jadi ini adalah sesuatu yang bagus ya. Berikutnya Mbak Indah Nur. Mbak Indah Nur turun 2 kilo ya, turun 1,5 2 ya ini ya, dari 103 ke 101,6 dalam waktu 1 minggu. Cepat sekali. Sebetulnya Mbak Indah kayaknya lebih besar lagi di sebelumnya. Cuman mungkin diet yang dialami selama ini tuh agak menyiksa badan. Sedangkan kalau ikut diet yang program ini makannya kan relatif teratur gitu ya. Jadi nggak ada kelaparan, nggak ada macam-macam. Cuman memang mungkin kita melihat di sini, yang saya harus garis bawahi adalah pada saat berat badannya turun, ini muscle-nya turun dari 20,6 ke 20,5. Artinya ada olahraga yang mungkin belum ideal. Jadi ini perlu banget. Mbak Indah nih perlu banget datang periksa ke saya sehingga kita nanti bisa atur olahraganya sehingga muscle-nya nggak berkurang selama diet. Karena kalau diet terus muscle-nya hilang, wah rugi banyak. Bakar kalori itu banyak banget dapat dari otot soalnya. Berikutnya, Mbak Atia Yumna nih ya. Wah, muscle-nya naik banyak banget dari 22,9 ke 26,6. Ini berarti otot itu adalah kunci di mana kita akan melakukan pembakaran gitu sebetulnya. Nah, saya bayangin ini mungkin Mbak Yumna sendiri ini ya usia nomor 1 usia ya mungkin 28 tahun karena masih muda dan juga muscle-nya naik mungkin bisa jadi ada barangkali ya mungkin waktu muda memang sering olahraga mungkin. Terus habis itu body fatnya bisa turun banyak banget nih. Bahkan visceral fatnya turun 2. Jadi lihat, kalau kita lihat dari Mbak Yumna ini pelajaran bareng-bareng buat teman-teman ya. Turun berat badannya itu cuma 1 kilo. Tapi ototnya naik banyak dan fatnya, lemaknya itu turun banyak. Nah ini yang kita incar tuh yang kayak begini. Ini adalah bentuk paling ideal. Saya nggak peduli walaupun turunnya cuma 1 kilo. Saya berani bilang bahwa yang paling sukses ini. Karena semua lemaknya digantikan sama otot dan itu bagus banget. Itu yang kita incar di program ini tuh itu. Bukan cuma masalah BMI tapi kita bisa membuat ototnya bisa naik. Itu bagus banget. Mbak Bana ya turunnya di body fat utamanya ya. Bayangkan ini
Mbak Bana kalau di sensor itu dari 84,9 ke 84,1. Nomor satu memang ya usia sekali lagi ya masih 32 memang cepet sih. Saya pun di usia 34 itu saya masih ngerasa saya masih bisa cepet untuk ngejar. Tapi kalau udah di atas 40 memang agak beda. Metabolismenya agak lambat untuk bisa ngejar, bisa pindah ke otot tuh agak lama. Mbak Bana ini bisa nurunin body fat sampai dari 40 ke 20. Berat badannya nggak turun ya. Berat badannya nggak terlalu turun. Berat badannya nggak turun sampai 1 kilo, tapi body fatnya turun banyak banget. Saya nggak tahu mungkin nih kalau dari 40 ke 20 kayaknya kebanyakan ya mungkin ya. Tapi saya yakin ini sebenarnya turun. Tapi saya nggak yakin ke 20-nya. Dan turunnya ini banyak. Ini nggak mungkin teman-teman bisa dapetin kalau nggak puasa dan kalau nggak olahraga. Ya, saya nggak tahu Mbak Bana nih untuk squatnya gimana. Nggak pernah laporan soalnya di grup. Karena muscle-nya juga turun. Tapi saya yakin body fat yang turun itu puasa, utamanya tuh puasa ya. Jadi saya bisa ngelihat orang yang rajin puasa tuh body fatnya akan turun ya. Terus habis itu kalau misalnya di muscle, berarti olahraganya yang dia bikin naik gitu. Nah berat badan tuh ending dari semuanya pada saat disatukan. Jadi nggak cuma satu protokol aja. Mbak Siti Sakdia, wah ini Indomie Mbak. Indomie Mbak, tolong jangan lupa beli Indomie, tak makan lagi lah satu. Enak memang Indomie ini, nggak bisa digantikan. Oke. Berat badan turun dikit, tapi body fat turun lebih dari 1, visceral fat turun 1, muscle-nya naik. Oke. Mbak Sakdia ini kan yang makannya di share kelihatan paling ini ya, paling hilaf di antara kita gitu ya, makan Indomie, makan pentol. Terbukti teman-teman, nggak bohong sebetulnya, apa yang kita lakukan tuh nggak bohong. Jadi anggaplah makannya masih ngawur, tapi kan porsinya udah mulai ditata, komposisinya mulai ditata. Nggak bohong, itu semua nggak bohong. Olahraga mulai dilakukan. Orang yang melakukan sit to stand walaupun gampang tapi istiqomah ya. Anggaplah teman-teman lihat, saya pernah squat di IGD, diejekin sama teman-teman IGD. Apa sih dok, cuman gitu aja kan, kuat aku. Oke, kamu kuat. Kamu kuat melakukan 20 cuman waktu ini aja. Kita semua melakukan ini 5 kali sehari, 100 kali kita squat sehari. Kuat nggak kamu? Ikut program aja enggak? Ya, artinya apa? Artinya orang-orang lemah cuman bisa komentar, cuman bisa ngikutin 1 kali. Tapi bagaimana membangun budaya hidup yang bagus, belum tentu mereka bisa. Kalau ada yang nyindir teman-teman, tinggalin, ketawain aja. Ya, biarin mereka tetap ada dalam situ. Apalagi kalau mereka yang komentar ternyata agak-agak obesitas, biarin aja, nggak usah diikutin. Ikut saya aja, yuk kita sama-sama puasa sunnah, ya kita sholat tahajud, sama-sama kita jalanin aja, ya. Pak Kartung, muscle-nya, ototnya naik ya, naik dan body fat-nya turun. Walaupun berat badannya nggak ada turun sama sekali, cuma turun 0,1, tapi nggak masalah. Kalau ototnya kelihatan naik berarti sukses, di jangka panjang pasti sukses. Mbak Ayu Pramudita juga sama, ini berat badannya mungkin naik, tapi kelihatan bahwa yang naik itu adalah muscle dan body fat-nya turun. Jadi sebetulnya walaupun naik sedikit nggak masalah, santuy. Mbak Eni, Mbak Eni turun nih, turun 0, berapa nih? Turun 1 ya, turun 1 dengan muscle dan body fat yang naik gitu ya. Muscle-nya tetap cenderung turun, body fat-nya naik, nggak masalah. Masih satu minggu nggak masalah. Tapi berat badan mulai turun, alhamdulillah ya. Pak Han, wah Pak Han nih muscle-nya kelihatan ya Pak. Pak Subhan. Kalau ini paling semangat ya, kalau squat paling semangat. Turun berat badannya lumayan bagus banget, body fatnya turun, visceral fatnya turun, muscle-nya ini kita lihat ya, Pak Han tuh saya bilang ototnya yang paling kuat mungkin di antara kita semua ya. Ada peningkatan yang signifikan dan otot itu membakar lemak berikut berat badannya juga gitu. Jadi keren banget nih, ya, keren banget. Mbak Ila turun ya, turun lebih dari 1 kilo. Terus abis itu visceral fatnya juga turun walaupun muscle-nya masih belum naik, nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak apa-apa. Kalau nggak pernah olahraga wajar. Mbak Anis juga turun, turunnya 1 kilo lebih, 1 minggu cuman nih. Muscle-nya belum naik, visceral fatnya belum nggak ada perubahan, nggak masalah, bagus nih. Mbak Zulfi yang gizi ya tadi ya. Oke, muscle-nya turun, wah, body fat-nya naik kok, berat badannya turun. Ini sukses di berat badan, tapi kayaknya untuk muscle sama body fat mungkin nanti perlu kita evaluasi lagi.
Mbak Zulfi bilangnya katanya squatnya kuat tapi lututnya cekluk nanti ke saya ya, biar kita bisa cariin yang lain. Yang terakhir adalah Mbak April juga turun berat badannya, walaupun muscle sama body fatnya mungkin nggak terlalu banyak berubah ya, tapi berat badannya turunnya 1,8. Alhamdulillah ya. Saya ngelihat kesuksesan ini adalah kesuksesan kecil teman-teman. Kita nomor satu yang paling penting adalah kalau kita ternyata khilaf sesekali, makan Indomie sesekali, nggak masalah. Saya pun nih contohin nih, saya beli Indomie Sultan. Telur terakhir. Minum kuahnya. Siapa yang nyuruh diet lapar? Nggak ada. Jangan diet sambil kelaparan. Saya berharap teman-teman yang turun maupun yang stuck tahu bahwa anggaplah Anda saat ini merasa bahwa Anda sukses atau Anda nggak sukses. Kita tetapkan dulu tujuan kita. Nggak ada satupun di sini yang mau ngejar nikah bulan depan. Nggak ada yang ngejar baju pengantennya. Nggak ada yang ngejar berat badannya harus turun sekian dalam waktu program. Nggak ada. Sehingga 1 minggu ini, apapun yang terjadi, Anda yang penting istiqomah. Ya. Anggaplah ada yang menghina Anda, bilang bahwa ngapain sih diet gitu ya. Emang ngapain? Nggak ada yang nyuruh diet. Emang kita diet apa sih? Anda kalau misalnya ditanya sama orang, diet apa kok makan terus gitu. Iya kan? Diet apaan kok makan terus gitu. Yang ngajarin siapa? Bilangin yang ngajarin Dokter Erlangga. Dan diet itu artinya makan. Diet itu kalau Anda cari di kamus namanya makan. Jadi kalau misalnya ada orang diet nggak makan, goblok namanya. Oke? Karena diet artinya makan. Sehingga justru saya ngajarin Anda untuk makan, bukan nggak makan. Ya. Kalau Anda mau makan yang curang-curang gini, nggak masalah. Toh Anda sudah puasa, Anda berhak dapat yang curang-curang kayak gini sesekali, nggak apa-apa. Hilafin, tapi sebisa mungkin hilaf yang terencana. Contoh saya, dari kemarin saya udah berencana saya bakal beli Indomie Sultan. Kalorinya segitu, dapat dari minyak sekian. Sudah saya hitung itu untuk makan siang. Selesai. Saya emang terencana untuk hilaf. Emang kenapa? Yang repot adalah kayak Mbak Mercy tiba-tiba datang ke nikah ke acara RT gitu ya, terus habis itu mau arisan dan lain-lain disuguhin. Nah tuh nggak siap hilaf itu. Repot kalau nggak siap hilaf. Mending kalau udah diundang siap dalam hati akan hilaf, tapi pada saat hilaf langsung direm. Saya hari ini lihat, saya share mutiara, saya share ini, saya hilaf, nggak masalah. Besok kita ketatin lagi, nggak masalah. Yang penting kita bisa istiqomah kayak gini terus. Oke teman-teman, kalau ternyata omongan lain bisa menghancurkan hati Anda, kalau omongannya orang lain yang nggak enak itu bilang bahwa ngapain diet, ngapain gitu, ngapain olahraga, ini diet kenapa jadi makan terus, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kurang ilmu. Ya, sesungguhnya orang diet pun tetap harus punya ilmunya. Karena ilmu itu dasarnya dari membaca, dan sesungguhnya membaca itu, Iqra itu adalah ayat pertama yang diturunkan kepada umat Islam. Jadi selamat buat Anda yang sudah Iqra, buat Anda yang sudah nambah ilmu, yang sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau misalnya ada yang menghina Anda, bilang bahwa ngapain diet, ngapain begini dan ngapain begitu, tinggal dijawab, aku ini bukan cuma urusan berat badannya turun, aku ini masalahnya mau pengen puasa sunnah, aku pengen sholat tahajud yang rutin. Kalau dibilang kita ngapain, Anda ngapain aja kenapa nggak puasa sunnah, Anda ngapain aja kenapa nggak sholat tahajud, itu semua adalah ibadah-ibadah yang mulia di mata Allah. Oke? Saya harapkan dengan perkumpulan ini kita bisa sama-sama menarik satu sama lain. Pada saat nanti yaumul hisab kita bisa saling mengingatkan, atau kita bisa saling narik, kita bisa saling minta, supaya dalam perkumpulan ini kita dikumpulkan dalam kebaikan dan juga nanti di hari pembalasan untuk bisa masuk surga bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.